Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heryu Anasti SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Program studi Pendidikan Geografi. Asal saya dari Kota Tangerang, Banten. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi milik saya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktek sekaligus perekaman untuk memenuhi komponen uji kompetensi. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 11 IPS. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Baik semua, sehat semua. Baik, sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran, Ibu minta tolong untuk Mario untuk memimpin berdoa terlebih dahulu, Nak. Silahkan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mario sudah memimpin teman-teman berdoa ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Nanti kalian silakan sebutkan nama, sekaligus kalian sebutkan satu jenis tanaman. Riki. Riki jamur. Riki jamur. Eli. Eli kaktus. Rizal. Rizal brokoli. Hendy. Hendy Masih ingat dengan materi yang lalu dong ya, kita sudah membahas tentang persebaran flora dan fauna. Mengapa flora dan fauna itu bisa tersebar tidak merata di seluruh bagian di permukaan bumi? Baik, ini sepertinya ada pendatang baru, Albert. Halo, Nak. Kenapa terlambat, Albert? Tadi ada masalah jaringan, Bu. Maaf, Bu. Oh, baik. Berarti sudah bisa bergabung ya, Nak ya? Oke, Ibu catat dulu. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa jenis tumbuhan dan hewan atau bioma apa saja yang tersebar di dunia. Ingat selalu ya, protokol kesehatan ya, Nak ya. Jangan berkerumun ya. Kalau ke kafe ya harus jaga jarak, pakai masker bila pergi, dan tidak perlu berpergian apabila memang tidak terlalu penting. Oke? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat terus ya, kelas 11 IPS. Sebelumnya, agar kita lebih cinta terhadap Indonesia, ya, yuk kita bersama-sama yuk kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib. Ibu akan mulai share screen terlebih dahulu. Nanti mohon responnya ya. Apakah sudah terlihat, Nak? Video Ibu? Sudah, Bu. Sudah? Baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
nggak tadi kalian? Malah cuma lihat videonya aja, ikut ya. Oke, good. Sip. Berarti masih bersemangat ya. Coba sekarang kalau tandanya bersemangat, tangannya, jari-jarinya diangkat semua. Oke, sebelum kita mulai untuk belajar menggunakan PowerPoint. Oke, are you ready? Oke, kalian cinta perdamaian. Siap ya? 1, 2, 1. Tepuk tangan. Berarti semuanya semangat untuk KBM hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar bioma dan hewan apa saja nih, ya kan? Yang tersebar di beberapa benua di dunia. Ibu akan mulai share screen ya. Minta tolong untuk responnya. Apakah slide Ibu sudah terlihat? Kelas 11 IPS. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Kita akan belajar tentang apa saja. Yang pertama, persebaran flora dan fauna ya. Nanti berdasarkan karakteristik dan ekosistem. Lalu nanti kita akan juga melakukan proses identifikasi terhadap persebaran flora dan fauna tersebut. Lalu nanti kalian akan ada proses pengambilan nilai dari Ibu. Nanti kalian akan Ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Ya, nanti akan ada kasus yang akan kalian pecahkan bersama dengan teman-teman satu kelompokmu. Lalu kalian akan mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ibu share di WhatsApp ya. Lalu yang ketiga nanti latihan soal menggunakan quizzes. Nah, latihan soal ini kalian nanti mengerjakannya individu, tidak berkelompok. Jadi cari nilai semaksimal mungkin. Ini digunakan sebagai evaluasi. Dan ingat ada penilaian sikap ya. Jadi tolong boleh off video ketika Ibu share screen, tapi nanti ketika kalian Ibu minta untuk menjawab, tunjukkan wajahmu dan jangan lupa sebutkan nama. Oke, coba kalau Ricky Marsandai sekarang, kalau fauna khas Indonesia itu apa menurut Ricky Marsandai? Apa Ricky? Komodo. Komodo. Letaknya di pulau mana? Pulau Komodo ya. Dan itu salah satu fauna endemik, disebut endemik karena memang fauna tersebut hanya ada di Indonesia. Ini hewan apa? Ayo, siapa bisa menebak? Silakan. Hewan apa ini? Rifan, iguana ya nak? Iguana ini yang Ibu tayangkan ini beda dengan yang lain. Ini disebut sebagai salah satu fauna endemik loh ini, khas. Kenapa? Karena spesial dan mungkin hanya ada di satu tempat. Oke, good. Betul. Jadi iguana laut ini merupakan salah satu fauna di Kepulauan Galapagos. Nah, ini satu-satunya iguana yang bisa apa? Kelihatan nggak videonya? Swimming ya, bisa berenang. Ini ada beberapa persebaran flora dan fauna. Ini beberapa fauna dan flora endemik ya. Kalian tahu dong piranha, tapi mirip ikan bawal, Bu, kalau dari jauh ya. Khasnya apa piranha ini? Siapa yang tahu? Tajam. Ya, Mario? Bergigi tajam, Bu. Bergigi tajam. Pertama dulu, kita akan belajar tentang bioma Pasifik. Bisa terlihat nggak ini peta persebaran bioma di dunia? Ada warna hijau tua. Oke, coba siapa ya? Ibu tunjuk Leonardi. Hutan hujan tropis ya, dengan kode warna hijau. Banyak terdapat di mana saja kah? Asia. Oke, good. Di Asia. Ini ya, Asia Tenggara ya khususnya ya. Dan Indonesia. Mayoritas terdapat hutan hujan tropis. Mana lagi? Ini Amerika mana? Amerika bagian seluruh wilayah yang dilewati oleh garis ekuator, itu nanti mayoritas wilayahnya memiliki bioma apa? Yang warna hijau tua?
Hutan tropis. Oke, hutan tropis. Nah, tadi sudah kamu ketahui tentang jenis-jenis biomanya. Sekarang kita lihat dulu hutan hujan tropis. Nih ya. Nih, ini adalah hutan hujan tropis yang dimana paling banyak terdapat di Indonesia ini. Kita didominasi hutan hujan tropis. Ciri-cirinya apa ya, Nak ya? Siapa yang tahu? Curah hujannya, ya? Curah hujannya bagaimana? Tinggi. Curah hujannya tinggi. Siapa lagi yang mau menambahkan? Daerahnya Tanamannya lembab, heterogen. Bu. Leo? Tanamannya heterogen. Oke, jenis tanaman yang heterogen atau berbeda-beda ya. Jenisnya bermacam-macam. Next. Kelembapan tinggi. Kelembaban yang tinggi. Oke, good. Sabana ya. Ciri-cirinya apa? Jarang ditumbuhi pepohonan, Bu. Oke, good. Hansen ya. Jarang ditumbuhi pepohonan. Didominasinya apa? Leo, Bu. Leo. Padang rumput dan semak belukar. Oke, good. Padang rumput dan semak-semak belukar. Nih ya. Terus curah hujannya bagaimana? Ini Curah Sangat hujannya rendah. kecil atau rendah. Oke, good. Next, yang berikutnya. Hutan gugur. Ciri-cirinya apa? Memiliki 4 musim. Oke, Mario memiliki 4 musim. Apalagi? Hutan musim sering disebut hutan peluruh karena pada musim gugur, daunnya luruh berguguran. Oke. Yo, tundra ini salah satu bioma yang pepohonannya itu tidak terlalu heterogen. Karena memang ini merupakan hutan yang banyak terdapat di wilayah kutub, ya, yang banyak didominasi oleh gletser atau gurun. Curah hujannya sudah pasti sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Suhunya sangat ekstrim ya. Kenapa dikatakan ekstrim? Ada yang tahu? Nah, kalau siang panas, kalau malam sangat dingin. Oke, good. Oh iya, good, Nak. Betul. Ekstrim ini bikin tubuh nggak sehat nih ya. Makanya kita bersyukur ya hidup di Indonesia karena perubahan suhunya tidak terlalu ekstrim, tidak seperti di gurun. Tapi memang akhir-akhir ini kurang bisa kita prediksi ya, Nak ya, karena ini salah satu pengaruh dari global warming. Makanya kalian harus cinta lingkungan, jangan sampai global warming ini semakin merajalela dan bisa berefek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, yang hemat kalau pakai plastik, menggunakan listrik, kalau mau ke Alfamart dekat rumah nggak usah pakai motor apa mobil ya, jalan kaki atau bersepeda ya, harus go green. Oke. Adakah yang mau ditanyakan untuk persebaran flora atau bioma di dunia? Sudah jelas? Oke, kita lanjut ya. Wilayah persebaran fauna di dunia. Oke, terlihat tidak peta dunia ini? Jadi, ada berapakah jenis atau pembagian fauna di dunia? Ayo, dilihat dulu di situ. Kalau Afrika? Afrotropikal. Next, oke. Ada Eropa. Eropa di mana? Termasuk fauna apa Eropa? Coba dicek. Paleartik. Oke, good. Paleartik. Lalu ada Amerika bagian selatan, ini ya neotropik, dan Amerika bagian utara ada nearktik. Nah, kita sekarang bahas tentang persebaran jenis fauna yang ada di dunia. Oke, yang pertama dulu ya, Nak ya. Ini adalah jenis fauna nearktik. Ini letaknya, petanya jelas ya, terlihat ya. Ini wilayah persebarannya, itu ada di benua Amerika bagian utara. Oke. Nah, ini adalah wilayah persebarannya, boleh untuk di screenshot atau dicatat. Nanti untuk kuis ya. Ini adalah beberapa wilayahnya, ada di Amerika Serikat,
Kanada dan Meksiko. Ada Greenland juga. Next, yang kedua adalah gambar dari beberapa jenis-jenis fauna yang berada di kawasan Nearktik. Siapa yang tahu hewan apa ini? Ayo. Yang besar ini ya, Nak ya, yang ini. Apa ini? Kalkun. Oke, suara Leo ya tadi ya. Kalkun, ayam kalkun. Next, apa ini? Ayo, burung. Iya, ini burung sih. Burung apa ya? Burung apa ya? Mockingbird. Ya, namanya asing ya mungkin ya. Next, apa ini? Bison. Bison, Bu. Oke, good. Bison. Ini? Apa? Oh. Muskox. Next. Apa ini? Susah ya? Apa ini? Tupai. Tupai Amerika. Next. Apa ini? Terakhir. Salamander. Ya, oke, good. Salamander. Next. Sekarang fauna kedua, neotropik. Ini mayoritas terdapat di Amerika bagian mana? Selatan. Oke, good. Selatan. Selatan. Ini ada di tengah dan selatan ya. Nah, sekarang ini apa ya? Terenggiling, Bu. Armadillo. Ya, mirip-mirip terenggiling. Next. Oh, teksnya udah keluar. Alpaka ya. Alpaka. Kalau udah ada teksnya cepet jawabnya ya. Nah, ini apa? Apa, Nak? Kelelawar. Ya, kelelawar ya. Kelelawar penghisap darah. Next, apa ini? Tapir. Tapir. Next. Ayo, apa ini? Lama. Oke, good. Ini apa? Siamang. Keraidung merah. Siamang beda. Memang sama-sama sejenis, tapi nanti ada beberapa yang menjadikan karakteristik ya. Nanti ada kan gorila, kera, bekantan ya. Memang mamalia sama sih, cuma beda jenis. Ayo loh. Ini apa? Lutung. Siamang. Next. Nih, apa ini? Kukang. Oke, good. Nah, sekarang yang ketiga ya, Nak ya. Palearktik. Ini didominasi di wilayah Afrika bagian utara, perbatasan dengan Eropa ya di sini ya. Ada sebagian juga Asia. Bercampur nih, sudah terjadi proses penyebaran fauna. Nih, ada Rusia, Tiongkok, dan Korea. Contohnya, ini tadi sudah disebutkan ya. Tadi kukang. Lalu ini apa? Apa aku sih? Kintan? Kucing. Kucing kutub ya, tapi ya bentuknya berbeda dengan kucing peliharaan di rumah karena menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Next, yang berikutnya. Beruang. Beruang. Oke, next. Apa ini? Terlihat? Apa sih itu? Ya. Domba kutub ya. Next. Burung robin. Lalu ada magpie, jenis burung juga nih ya. Ras burung lagi. Next, yang keempat, Ethiopian. Ini mayoritasnya terdapat di Afrika bagian selatan, mencakup wilayah Kepulauan Madagaskar. Tadi sudah Ibu singgung ya tentang film Madagaskar, itu diadop dari flora fauna yang ada di pulau tersebut. Ya. Contohnya apa saja sih faunanya? Apa ini? Kuda Nil. Kuda Oke. Nil. Kuda Nil. Ya. Next. Zebra. Oke. Zebra. Good. Next. Jerapah. Oke. Next.
Singa. Singa. Next. Unta. Unta. Oke, good. Next. Unta. Tadi onta. Apakah ini onta? Bedanya apa? Burung oriental. Nah, ini oriental pasti kalian familiar banget karena ini Asia Tenggara dan mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Harusnya bisa jawab dengan cepat. Kita cek satu-satu. Apa ini? Harimau. Harimau. Khasnya di Sumatera ya, Nak ya. Harimau Sumatera. Coba dari foto atau gambar ini ada berapa jumlah harimaunya? Coba dihitung, sebutkan nama, sebutkan jumlah harimaunya. Dapat poin dari Ibu. Sebutkan nama, ada berapa jumlah harimaunya? Salsa, Albert, Rinto, Eli, Andrian, ada berapa jumlah harimaunya? Elia, Bu. Elia? 13. 13. Wow, oke ditampung dulu. 13. Siapa lagi? Pika, boleh. Hendy. Albert, berapa, Nak? Elia menjawab 13. Yang lain? Rizal, Ricky. Ralat, Bu. 14, Bu. Jaya. Elia ralat. Elia ralat, Bu. 14. Leo, berapa? Leo, berapa yuk? Tebakanmu yuk. Harimaunya kan, Bu? Langsung ada Harimaunya. nempel semua ke screen. Harimaunya kan, Bu? Ada berapa gambar harimaunya. harimaunya? Wow, banyak ya ternyata ya. Ini biar nggak ngantuk nih kalian nih. Udah pada ngantuk ya. Berapa ini jumlahnya? Oh, ternyata nyesep-nyesep ya, banyak ya. Apa berarti jumlahnya? 15. Yuk, semangat lagi. Sekarang coba kita cek. Are you ready? Are you ready? Leo? Oke, saya cinta perdamaian. Siap? 1. 2. Ripan. 3. Oke, 4. 3, 4 nggak ada loh. Ibu cuma 1, 2 loh. Oke. Next ya, masih semangat ya. Oke, sekarang lagi lanjut. Hidungnya besar, bekantan ya. Ini ada babi hutan. Apa ini? Burung juga. Burung maleo. Bukan Mario ya. Maleo. Next. Apa ini? Badak. Oke. Badak bercula 1. Next. Endemik di Indonesia? Komodo. Komodo. Oke, good. Komodo. Apa ini? Tapir. Oke. Terakhir adalah wilayah Australia. Ya, sekarang kita akan lihat ini bagiannya ada New Zealand, Australia, dan Papua juga ya, karena memang dulunya pernah menjadi satu wilayah. Pasti tahu dong, adalah kanguru ya. Bedanya apa? Ini kanguru pohon, yang tadi kanguru. Next. Sama ya. Berkantung juga ya. Ini apa? Koala. Oke, good. Koala. Ini? Landak. Oke, good. Mirip dengan nama makanan ini justru. Burung apa? Kiwi. Oke, good. Burung kiwi. Selesai. Itu tadi adalah pembagian dari fauna ya yang ada di dunia. Sekarang kalian akan saling melihat kelompok kalian masing-masing ya. Ibu akan stop share lebih dahulu. Nah, sekarang kalian akan bekerja dalam tim. Nanti kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, Ibu akan share LKPD-nya. Bisa terlihat, Nak? Di situ? Di slide kalian bisa terlihat? Jadi nanti kalian akan mengerjakan secara Bisa, Bu. berkelompok.
Oke, terima kasih. Mengerjakan secara berkelompok, apa yang dikerjakan? Ini ya, nanti kalian akan menebak, ini bioma apa? Lalu ciri-cirinya apa sih? Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nanti ada beberapa soal di situ. Ibu sudah kirimkan di Google Classroom, nanti kalian bisa cek. Lalu nanti kalian akan menebak, contoh hewan ini termasuk jenis fauna di wilayah mana. Ya. Lalu yang terakhir, nanti kalian ada disuguhkan sebuah artikel di sini tentang kerusakan habitat fauna dan flora. Nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi cara mengatasi kerusakan tersebut, meminimalisasi kerusakan tersebut. Ini, ya. Oke, Ibu akan stop share. Baik. Sekarang silakan kalian untuk berdiskusi di Google Classroom, bisa menggunakan handphone. Bisa dulu di off kameranya untuk memperhatikan Google Classroom sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke ya, tadi masing-masing ketua kelompoknya sudah Ibu sebutkan. Siapa masih ingat kelompok 1? Albert. Albert. Oke, kelompok 2 ketua kelompoknya Andrian. Yang ketiga Hansen. Oke, nanti kalian bertiga jadi moderator. Ya, sekarang cek WhatsApp terlebih dahulu dan Google Classroom, silahkan berdiskusi. Semangat kelas 11 IPS. Oke, baik, Nak. Sudah selesai waktu diskusinya. Sekarang kalian mulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya setiap kelompok, ya. Ini tadi kalian sudah mengirimkan jawaban di Google Classroom, sudah Ibu terima, Ibu akan bantu untuk share. Sekarang dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan nanti ketua kelompok atau yang mewakili untuk membuka presentasi, lalu kalian sebutkan nama anggota kelompoknya dan deskripsikan jawaban yang Ibu bantu share di layar. Oke, siap? 11 IPS, mana suaranya? Ya. Are you ready? Are you ready? Oke, good. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok kami terdiri atas Andrian, Jaya, Pika, Elia, dan Rinto. Yang pertama, fauna wilayah Nearktik, Palearktik. Yang ketiga, fauna wilayah Australian. Ya. Yang keempat, Oriental. Dan yang kelima, Ethiopian. Yang keenam, fauna wilayah neotropik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Next, yang berikutnya yang sudah siap. Kelompok 1 sudah siap, kelompok 1? Slide Ibu terlihat ya? Terlihat? Kelompok 1? Ayo, silakan. Dibacakan. Moderatornya siapa? Kelompok 2, Bu. Bisa. Kenapa, Nak? Slide-nya masih kelompok 2. Oh, baik. Sebentar ya. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan macam-macam bioma yang di dunia beserta wilayah persebarannya. Yang pertama itu, gambar tersebut adalah bioma tundra. Hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju atau es. Mudanya gurun es. Kedua, memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Ketiga, keanekaragaman biotik rendah, struktur vegetasi yang sederhana, dan usia tumbuh tanah. Memiliki iklim yang sangat sepanjang tahun, seperti iklim di Indonesia, tetapi lebih banyak mengalami musim kemarau yang durasinya cukup panjang hingga beberapa bulan. 2. Hutan musim memiliki curah hujan yang cukup rendah. Hutan musim umumnya memiliki jenis tumbuhan berupa tumbuhan tropofit yang merupakan jenis tumbuhan yang dapat bertahan dan beradaptasi dengan musim kemarau panjang dan kekeringan dan juga musim hujan. Tumbuhan pada hutan musim di musim penghujan akan menumbuhkan daunnya dengan sangat lebat. Tetapi daun tersebut akan digugurkan hampir seluruh pada musim kemarau atau musim kering.
Demikian dari kelompok 1, apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Thank you, Rifan. The last team. Oke. Kelompok 3. Bersiap ya untuk kelompok 3. Dibacakan. Silakan. Hansen dan kawan-kawan. Baik, jadi saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan 4 dampak kerusakan alam bagi habitat satwa langka yang perlu diwaspadai. 1. Menjaga lingkungan serta hutan dan tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. 2. Melakukan kegiatan reboisasi agar hutan tetap terjaga dengan baik. 3. Tidak melakukan pemburuan liar terhadap satwa langka dan dilindungi. Baik, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, jadi kalian sudah dapat melakukan identifikasi persebaran jenis flora dan fauna di dunia ya, lalu kalian bisa mengimplikasikan bagaimana cara untuk meminimalisasi kerusakan flora, dan sekarang kalian akan Ibu tayangkan sebuah video. Silahkan kalian untuk mengamati ya dari video yang akan Ibu share. Christine, kena air ini. Bagaimana? Ada yang mau memberikan komentar terkait tentang sebuah video tadi? Ya. Mengakibatkan apa? Yuk. Satwa kehilangan tempat tinggalnya, Bu. Oke, good. Satwa kehilangan tempat tinggalnya. Di lain sisi, kita juga butuh lahan baru ya, Nak ya. Kita tidak bisa menghindari itu. Ini memang sedikit sebagai buah si malakama juga ya. Kalau tidak dilakukan perluasan lahan, sebagai proses kebutuhan juga, kita merupakan salah satu negara agraris ya, butuh lahan untuk bidang pertanian. Namun di sisi lain, kita juga ternyata memberikan efek negatif untuk hidupnya fauna. Solusinya bagaimana berarti kira-kira? Tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya, berarti ya. Ada yang mau menambahkan tidak? Solusinya kira-kira apa nih? Agar sama-sama bisa berjalan beriringan, tanpa ada yang dikorbankan. Ada yang mau memberikan inisiatif ya? Kira-kira harus bagaimana sih kalian ini sebagai generasi muda? Karena flora dan fauna ini merupakan aset terbesar kita ya. Harus kita jaga dan lestarikan agar pembangunan berkelanjutan pun bisa berjalan. Kira-kira apa nih yang paling penting? Ada sinergi ya antara masyarakat dengan pemerintah. Harus ada komunikasi yang cukup baik, tidak hanya sekedar untuk kepentingan politik saja ketika sebuah proyek itu dilakukan. Begitu ya, Nak ya. Semoga nanti kalian ini menjadi generasi penerus bangsa yang bebas dari KKN, bebas dari unsur politik. Jadi benar-benar bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, kita akan menarik kesimpulan ya. Tadi kita sudah belajar tentang, terlihat di slide Nak, apa saja? Yang pertama adalah tentang bioma ya. Ada tundra, apalagi? Taiga. Oke, terus? Hutan hujan tropis. Oke, good. Hutan gugur. Ya. Gurun. Iya, itu yang bioma. Sekarang fauna di dunia dibedakan menjadi 5. 1. Nearktik. Oke, next. Neolitik, Neotropik, next. tropik, Ethiopia. Ya, 2 lagi. Palearktik dan oriental. Oke, ya, karena kalian sudah jelas, tidak ada yang mau ditanyakan. Sekarang, mari kalian akan Ibu tes satu persatu ya. Nanti kalian join di quizzes. Sebelum kita mulai, Ibu akan mulai share screen terlebih dahulu ya. Nanti yang kesulitan bisa informasikan kepada Ibu ya. Khawatirnya jaringannya sedang tidak stabil. Baik, bisa melihat kodenya? Mohon responnya, kelas 11 IPS. Bisa, Bu. 920693.
Baik. Silakan mulai bergabung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah banyak yang join akan Ibu mulai. Ya, silakan Ibu tunggu. Baik, silakan Rifan, Andrian, Hansen, dan Leo. Semangat. Oke, yang pertama ada Leo, yang kedua Rifan, dan yang ketiga Ricky Marsandai. Oke, congratulations ya untuk yang sudah menjadi 3 poin terbanyak. Sekali lagi selamat untuk 3 siswa tadi. Untuk yang lainnya yang masih kesulitan menjawab, banyak baca lagi ya. Atau ada yang mau ditanyakan tentang materi pada hari ini? Sudah cukup ya, Nak ya? Baik, pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang flora dan fauna, tapi lebih spesifik, yaitu yang ada di Indonesia. Ya, Nak ya? Terima kasih untuk hari ini, cukup luar biasa. Ya, kalian bisa mengikuti kegiatan belajar dari awal sampai akhir dengan cukup baik, mengikuti kuis dengan cukup baik pula. Jangan lupa untuk membaca materi berikutnya ya, tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum kita berdoa bersama mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu ada sebuah video untuk kalian. Semoga nanti menjadi motivasi ya untuk kalian semuanya. Ya, Nak. Percaya bahwa hambatan di depan sana itu bisa kalian lewati dengan cukup mudah ya. Kalian harus percaya bahwa kalian akan menjadi anak-anak Indonesia yang sukses di passionnya masing-masing. Oke ya, jadi rintangan apapun, show must go on. Ya, tetap harus sehat, jaga kondisi badan, ingat protokol kesehatan di masa pandemi. Oke ya, Nak ya, kelas 11 IPS senantiasa untuk menjadi anak-anak yang optimis. Silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik. Terima kasih Mario, terima kasih seluruh siswa-siswi Ibu ya. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang semuanya, kelas 11. Siang, Bu.